Welcome to my channel Petualang Cerita 09. Don't forget to like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Kisah abadi di balik kemegahan Marmer, cinta Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. Di jantung India, di tepi sungai Yamuna yang tenang, berdiri sebuah mahakarya arsitektur yang tak lekang oleh waktu, Taj Mahal. Lebih dari sekadar bangunan, ia adalah sebuah puisi cinta yang diukir dalam marmer, sebuah janji abadi yang mengalir dari hati seorang kaisar kepada permaisuri tercintanya. Kisah ini berawal di awal abad ke-17, di bawah pemerintahan Kekaisaran Mughal yang megah. Pertemuan takdir dan cinta yang mekar. Pangeran Khurram, yang kelak dikenal sebagai Kaisar Shah Jahan, adalah seorang pemuda yang cerdas, berani, dan berjiwa seni. Pada suatu hari, saat ia menjelajahi pasar Mina Bazar yang ramai di Agra, matanya terpaku pada seorang gadis muda yang memancarkan pesona luar biasa. Gadis itu adalah Arjuman Banu Begum, putri seorang bangsawan Persia, yang saat itu berusia 14 tahun. Konon, ia sedang menjual manik-manik kaca dan sutra. Pertemuan singkat itu menanam benih cinta di hati Khurram. Meskipun pernikahan mereka diatur secara politik oleh ayahnya, Kaisar Jahangir, penantian 5 tahun sebelum mereka resmi menikah pada tahun 1612 hanya memperdalam ikatan mereka. Arjuman Banu Begum kemudian dianugerahi gelar Mumtaz Mahal, yang berarti permata istana. Gelar ini bukan sekadar nama, melainkan cerminan betapa berharganya ia bagi sang pangeran. Permaisuri yang tak tergantikan, cinta antara Shah Jahan dan Mumtaz Mahal adalah legenda di seluruh kekaisaran. Mumtaz Mahal bukan hanya seorang istri, ia adalah sahabat, penasihat terpercaya, dan belahan jiwa Shah Jahan. Ia sering menemani suaminya dalam perjalanan militer yang panjang dan melelahkan, berbagi suka dan duka di medan perang. Kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh para bangsawan. Shah Jahan tidak pernah mengambil selir lain, sebuah hal yang sangat langka bagi seorang kaisar Mughal yang berkuasa, menunjukkan kesetiaan dan kedalaman cintanya pada Mumtaz. Mereka memiliki 14 anak, dan setiap kelahiran adalah perayaan bagi kekaisaran. Duka yang meruntuhkan hati. Namun, takdir memiliki rencana lain. Pada tahun 1631, saat Shah Jahan sedang memadamkan pemberontakan di Burhanpur, Mumtaz Mahal yang sedang hamil anak ke-14-nya, menemaninya seperti biasa. Di tengah kampanye militer yang sulit, Mumtaz Mahal melahirkan seorang putri, Gauhara Begum. Namun, komplikasi pasca persalinan merenggut nyawanya. Ia meninggal di pelukan Shah Jahan pada usia 38 tahun. Kematian Mumtaz Mahal menghantam Shah Jahan seperti petir. Ia berduka begitu dalam sehingga ia mengurung diri selama seminggu, dan ketika ia muncul kembali, rambutnya telah memutih, punggungnya membungkuk, dan wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Konon, ia bahkan mempertimbangkan untuk turun tahta. Dalam kepedihan yang tak terhingga, ia bersumpah akan membangun sebuah makam yang tak tertandingi di dunia, sebuah monumen yang akan abadi seperti cintanya. Janji yang terwujud dalam marmer. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1632. Shah Jahan mengerahkan seluruh sumber daya dan keahlian kekaisaran untuk mewujudkan janjinya. Lebih dari 20.000 pengrajin, arsitek, kaligrafer, dan seniman dikumpulkan dari seluruh India, Persia, dan Asia Tengah. Marmer putih murni didatangkan dari Makrana, Rajasthan, batu pasir merah dari Fatehpur Sikri, dan lebih dari 28 jenis batu permata berharga seperti giok, kristal, lapis lazuli, safir, dan intan diimpor dari berbagai penjuru dunia. Selama 22 tahun berikutnya, di bawah pengawasan ketat Shah Jahan sendiri, sebuah keajaiban mulai terbentuk. Setiap detail dirancang dengan cermat dan penuh makna. Kubah utama yang menjulang tinggi, 4 menara di setiap sudut, ukiran kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, dan motif bunga yang diukir rumit, Pietra Dura, semuanya berbicara tentang keindahan surgawi. Taman-taman carbak yang simetris, dengan kolam pantulan yang sempurna, dirancang untuk melambangkan surga di bumi. Simbol cinta abadi. Ketika Taj Mahal akhirnya selesai pada tahun 1653, ia berdiri megah, memancarkan keindahan yang memukau. Ia bukan hanya sebuah makam, tetapi sebuah pernyataan cinta yang universal,
sebuah perwujudan kesedihan yang diubah menjadi keindahan abadi. Di dalam ruang makam utama, di bawah kubah yang menjulang, terdapat cenotaf Mumtaz Mahal, dihiasi dengan ukiran bunga yang halus dan kaligrafi yang indah. Akhir yang penuh ironi. Namun, kisah Shah Jahan berakhir dengan tragis. Pada tahun 1658, ia digulingkan dan dipenjarakan oleh putranya sendiri, Aurangzeb, yang haus kekuasaan. Selama 8 tahun terakhir hidupnya, Shah Jahan ditahan di benteng Agra, hanya beberapa kilometer dari Taj Mahal. Dari jendela kamarnya, ia dapat melihat mahakarya yang ia bangun untuk cintanya, sebuah pemandangan yang pasti memberinya penghiburan sekaligus kepedihan yang mendalam. Ketika Shah Jahan meninggal pada tahun 1666, ia dimakamkan di samping Mumtaz Mahal di dalam Taj Mahal, menggenapi janji abadi mereka. Dua cenotaf mereka kini berdampingan, melambangkan persatuan mereka yang tak terpisahkan, bahkan dalam kematian. Hingga hari ini, Taj Mahal berdiri sebagai bukti tak terbantahkan dari kekuatan cinta yang melampaui waktu dan kematian. Ia adalah sebuah pengingat bahwa bahkan dalam duka yang paling dalam, keindahan dan keabadian dapat lahir, menjadi warisan bagi seluruh umat manusia. Thanks for watching.